Pada awal sistem moneter internasional abad 19, beberapa negara menggunakan sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate yang mengacu pada standar emas, namun mengalami perubahan sehingga memunculkan sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods tidak bertahan lama sehingga setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sistem nilai tukar uang sendiri. Pada tahun 1990, sistem Bretton Woods ini kemudian runtuh dan menyebabkan krisis nilai tukar di beberapa negara Amerika Latin serta Asia. Bermula di negara Thailand karena jatuhnya mata uang baht dan kemudian menyebar ke beberapa negara Asia lainnya seperti Indonesia dan Korea Selatan. Krisis ini menimbulkan gejolak sosial di Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan pada periode tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998 membuat beberapa negara di Asia mengalami keterpurukan ekonomi yang berdampak pada jatuhnya nilai mata uang. Mata uang Thailand, baht, mengalami penurunan sebesar minus 37,5%. Penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa membuat terjadinya peningkatan tajam arus kapital yang masuk di Asia pada tahun 1990 hingga 1996. Thailand menerima arus portofolio tinggi juga kehilangan momentum ekspor sehingga defisit dalam balance of payment yang mengakibatkan devaluasi drastis nilai baht pada tahun 1997. Devaluasi tinggi mengakibatkan adanya perpindahan uang dalam jumlah besar dengan tujuan mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pemerintah Thailand mengubah kebijakan nilai tukar baht yang tadinya mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Ini dilakukan untuk mengamankan cadangan devisa dari spekulan mata uang serta untuk merangsang pendapatan ekspor. Krisis moneter mendorong pemerintah Thailand untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi yang terjadi. Pemerintah terpaksa menguras cadangan devisa negara untuk mempertahankan nilai tukar baht, namun justru menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar baht terhadap dolar. Krisis ini menyebabkan terjadinya arus keluar modal atau capital flight, penutupan sejumlah bank akibat terjadi rush sehingga memaksa Thailand untuk mengucurkan dana sebesar 300 miliar baht atau setara dengan 5, miliar US dollar. Karena krisis semakin parah, pemerintah Thailand memutuskan untuk meminta bantuan dari IMF untuk memperbaiki perekonomian Thailand. IMF atau International Monetary Fund merupakan suatu badan institusi moneter internasional yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani isu dan permasalahan dalam sistem ekonomi politik internasional. IMF didirikan pada Juli 1994 dalam konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Misi utama IMF adalah menjamin stabilitas sistem moneter internasional, yakni sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan para warganya berinteraksi satu sama lain. IMF memberikan pinjaman dana dan juga berinvestasi terhadap situasi krisis perekonomian di Thailand melalui peningkatan atas nilai tukar mata uang negara-negara yang mengalami krisis finansial. Total bantuan yang diberikan IMF adalah sebesar 17,2 miliar US dollar. Namun bantuan ini tidak dapat mengatasi inflasi karena adanya pesimisme dari kalangan pelaku pasar dalam negeri terhadap program yang diberikan oleh IMF. Bantuan yang diberikan oleh IMF dianggap tidak efektif karena saat itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa negara yang mengalami krisis moneter akan kesulitan mengembalikan dana yang dipinjam. Austerity fiskal atau pengetatan anggaran adalah serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada pemerintah yang bertujuan mengurangi nilai defisit anggaran. Kebijakan ini ditetapkan oleh IMF ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Dalam pengetatan anggaran, pemerintah berusaha meminimalisir perbaikan sistem perawatan kesehatan dan sistem pendidikan serta manufaktur industri yang dampaknya malah semakin anjlok, membuat kondisi dalam negeri semakin memburuk. Pada hakikatnya, hal ini akan berdampak pada sistem perekonomian eksternal. Namun pemerintah juga perlu menata ulang agar keseimbangan kedua pihak dapat terkendali. Program-program yang ditawarkan IMF perlahan membantu Thailand untuk memperbaiki kondisi dalam negeri yang tidak stabil. Namun sebagian pihak justru menganggap bahwa program ini hanya menguntungkan pihak kaya saja dan mengabaikan kaum buruh.
Penutupan bank, pemotongan pengeluaran, dan kenaikan suku bunga tetap memberikan pengaruh buruk terhadap kestabilan ekonomi di Thailand. Ini menciptakan kesenjangan antar kaum kaya dan kaum miskin. Penerapan Letter of Intent atau LOI. Thailand menandatangani Letter of Intent pertama pada tanggal 4 Agustus tahun 1997. Dewan IMF menyetujui memberikan bantuan sebesar 2,9 miliar SDR atau setara dengan 4 miliar US dollar. SDR sendiri merupakan kelompok mata uang cadangan. Letter of Intent ini berisikan kebijakan rencana yang dijadikan patokan dalam menstabilkan ekonomi Thailand. Kebijakan ini berisi: yang pertama, pada tahun pertama Thailand akan menyelesaikan fokus pada pasar pertukaran, reformasi keuangan, dan kebijakan fiskal yang bertujuan guna mendisiplinkan perekonomian kembali. Yang kedua, tindakan guna menyeleksi ulang defisit sektor publik dalam 1% dari anggaran dan memperbesar sektor pinjaman. Yang ketiga, kerangka kerja baru dalam membuat kebijakan uang ketat sehingga arus modal yang keluar lebih sedikit dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Yang keempat, memanfaatkan peran sektor swasta dalam reformasi pelayanan publik guna menarik modal asing. Letter of Intent selanjutnya, IMF memberikan kebijakan untuk membuka perekonomian pada modal asing. Feedback dari pemerintah dengan menerapkan suku bunga di atas 2% dan menutup institusi-institusi keuangan. Tapi karena adanya tekan dari NGO dan pihak kaum bisnis yang menganggap bahwa program yang diberikan IMF mengabaikan kepentingan kaum buruh dan hanya ditunjukkan untuk kelompok pebisnis. Hal ini menyebabkan pada Letter of Intent yang keempat, pemerintah berfokus pada membuang penghematan dan meminimalisir penurunan ekonomi, serta berusaha mencapai pemulihan tahap awal. Pada Letter of Intent ke-7 dan ke-8, Thailand memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 menjadi 3-4%. Program yang diberlakukan IMF membawa pengaruh pesat terhadap penstabilan ekonomi di Thailand. Sejak pertengahan tahun 2000, Thailand tidak pernah menarik dana lagi kepada IMF dari keuangan resmi sebanyak 17,2 miliar dolar. 14,3 miliar dolar didapat dari penerikan kontributor bilateral dan multilateral, meski sebagiannya masih ditarik pada IMF. Keberhasilan Thailand dalam menstabilkan kembali perekonomiannya terdiri dari berbagai faktor, di antaranya Thailand lebih mendekatkan pada sektor real dengan didukung oleh kondisi politik yang terinstitusionalisasi dengan baik. Kemudian, kebijakan yang dibuat berfokus untuk merubah ke berbagai sektor, utamanya pada sektor keuangan.